Apologists know that you've never read the chapter or the book, so they know that they can rely on your ignorance when they lie to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alwan TV, jumpa kembali di dalam program yang mungkin mudah-mudahan saya tidak ketagihan melakukannya, yaitu membantah Christian Prince. Semoga Anda semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja, walafiat, dan urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya akan coba membantah sebuah video, mungkin salah satu channel yang menurut saya lihat suka menerjemahkan dari Christian Prince. Selamat menyaksikan. Oke, ini adalah video yang masih hangat, mungkin masih panas. Di sini di-upload di tanggal 25 Mei 2020 dan mungkin banyak ya yang suka menerjemahkan Christian Prince di luar sana. Cuman waktu saya lihat ini saja saya agak sedikit ya memaklumilah, kita pahami bahwa saudara-saudara kita yang Nasrani ini mungkin tidak tahu menahu. Yang David Wood itu katakan benar. Apologists know that you've never read the chapter or the book, so they know that they can rely on your ignorance when they lie to you. Jadi saya luruskan dulu teman bahwa Yakub dari Mudabbar ini tidak benar. Dia bukan dari Mudabbar. Karena Mudabbar itu istilah, ya, istilah. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang dijanjikan untuk dilepaskan, itu disebut dengan Mudabbar, ya. Jadi nanti setelah nonton video saya tolong ini diganti. Kalau tidak mau diganti juga enggak apa-apa sih. That's your choice. Oke, sekarang kita tanggapi Christian Prince. Oke, melihat videonya, saya mendapatkan 2 poin penting yang mungkin harus saya tanggapi. Yang pertama adalah berulang kali Christian Prince mengatakan bahwa umat Islam tidak bisa menemukan hadis ini dan sulit untuk ditemukan oleh umat Islam. I mean, how in the world you Muslims cannot find the hadith? Something wrong with you. And you know the funny that the Muslims, they cannot find this hadith when this hadith is reported all over. But the Muhammadan, they cannot find it because the Christian Prince is lying. The story reported everywhere. I mean, how in the world you cannot find it? All of this and you could not find it? Yet they cannot find it. They cannot find it. Only Christian Prince, he can find stuff. Muslim, they cannot find it. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di hadis itu Christian Prince mencoba untuk menggambarkan moral daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana seorang budak telah dijanjikan untuk dilepas oleh tuannya, tapi kemudian dijual kembali oleh Rasulullah SAW. Because if a man, he free his slave and he died, why you wanna sell him again, enslave him again? The guy, he became free. The man, he told the slave, when I die, you are free. A promise from me. The man, he died, and the slave became free. Muhammad, he asked for him, bring him here. He said, who wanna buy him? There's different report where it says that the person here, this is the only property he has. So what? What property? So some Muslim, they might say to you, well, this person, he borrowed money from some people, he have to pay it back. Well, what about the profit he paid from his pocket and let the man go free? I mean, the man, he just got freedom. Priceless freedom. Who are you
to make him lose his freedom? Who gave you the right? Kedua-dua poin ini akan kita bahas, akan kita jelaskan. Baik, sekarang kita coba tanggapi poin yang pertama dulu ya. Christian Prince berulang kali mengatakan bahwa kita umat Islam tidak bisa menemukan hadis tersebut. Tapi dengan nada yang sedikit agak, tangkapan saya ya, bahwa mungkin seperti tidak serius begitu. Mungkin saya salah, tapi dijelaskan di situ bahwasanya ada yang menuduhnya mungkin dia tidak membawakan hadis yang benar, atau hadis itu tidak ada di dalam kitab sahih kita. Saya tidak tahu kronologis ceritanya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa yang saya ingin bantah, kalau dia katakan umat Islam itu tidak bisa atau tidak tahu dengan hadis ini, saya pikir itu agak sedikit menggelikan ya. Saya bagaimana ya? Misalnya pembahasan tentang mudabbar ini ada di kitab Bulughul Maram. Oke, memang Bulughul Maram itu kitab bahasa Arab, tapi terjemahannya ada dalam bahasa Indonesia. Mudabbar juga dibahas dalam kitab Al-Um. Tahu kan Al-Um ya? Kitab induk dari mazhab Imam Syafi'i. Dan semua orang juga saya rasa tahu mazhab yang dianut di Indonesia mayoritasnya adalah Imam Syafi'i. Kalau pesantren NU ya pasti mengajarkan kitab ini. Wajib bahkan menurut saya. Di dalam Al-Muwatta Imam Malik juga ada. Jadi dibahas di hampir semua buku fikih. Kalau yang ditunjukkan Christian Prince itu kan posisi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu posisi hadis. Tapi khusus membahas itu semua, dan hadis yang disebutkan termasuk juga hadis yang disebutkan oleh Christian Prince itu masuk dalam pembahasan kitab-kitab fikih para ulama. Jadi kalau menganggap umat Islam tidak tahu, saya rasa mungkin dia bermain-main. Dan saya berharap teman-teman yang di Indonesia tidak terlalu menanggapinya serius. Nah, sekarang kita masuk di poin yang kedua, di mana Christian Prince mencoba untuk menyerang moral daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menjelaskan nanti kalimat per kalimat, bahkan apa yang dia tuduhkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, biar yang lain pada paham, khususnya yang memang tidak paham, saya akan memberikan penjelasan ringkas saja, sangat ringkas bahkan. Dengan harapan ketika saya menanggapi Christian Prince, Anda paham apa yang saya maksudkan. Oke, ini pengantar saya. Kalian harus sadari betul bahwa Islam sangat berupaya untuk membebaskan budak. Saya ambil contoh misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam Islam bisa dihukumi dengan harus membebaskan budak. Yang kedua, anjuran-anjuran daripada firman Allah, hadis Rasulullah banyak sekali menganjurkan untuk membebaskan budak. Harta zakat bahkan dianjurkan untuk dipakai membebaskan budak. Dan meskipun itu berat, Islam telah membuka jalan untuk menghapuskan perbudakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah." Yang artinya, tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Faqqu raqabah. Membebaskan budak. Oleh karena itulah kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba untuk membebaskan budak-budak mereka. Sehingga dikenallah bentuk-bentuk pembebasan budak. Mari saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah az-zihar. Ini adalah ucapan cerai kepada istri yang dimana jika ingin kembali maka dia harus
membebaskan budak. Yang kedua, wa fir riqab. Salah satu fungsi zakat yang dibayarkan oleh kaum muslimin adalah membebaskan budak. Yang ketiga ada istilah mukatab. Mukatab adalah di mana ada seorang budak yang ingin merdeka, maka tuannya jika dia muslim dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengeluarkan hartanya untuk membantu budak tersebut kalau dia ingin bebas. Lalu yang keempat ada disebut juga dengan al-mudabbar, dan inilah yang dijelaskan yang saya koreksi dari video terjemahan Indonesia tadi, yaitu budak yang oleh tuannya dijanjikan merdeka jika tuannya itu wafat atau meninggal dunia. Mungkin cukup istilah-istilah itu saja dulu, dan itu saya rasa cukup untuk pengantar saya sebelum mengomentari video Christian Prince yang kurang lebih mencela moral daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait istilah yang keempat tadi, yaitu mudabbar. Sekarang mari kita lihat apa yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Because if a man, he free his slave and he died, why you wanna sell him again, enslave him again? The guy, he became free. The man, he told the slave, when I die, you are free. A promise from me. The man, he died, and the slave became free. Muhammad, he asked for him, bring him here. He said, who wanna buy him? There's different report where it says that the person here, this is the only property he has. So what? What property? So some Muslim, they might say to you, well, this person, he borrowed money from some people, he have to pay it back. Well, what about the profit he paid from his pocket, and let the man go free? Because if a man, he free his slave and he died, why you wanna sell him again, enslave him again? The guy, he became free. The man, he told the slave, when I die, you are free. A promise from me. The man, he died, and the slave became free. Muhammad, he asked for him, bring him here. He said, who wanna buy him? There's different report where it says that the person here, this is the only property he has. So what? What property? So some Muslim, they might say to you, well, this person, he borrowed money from some people, he have to pay it back. Well, what about the profit he paid from his pocket, and let the man go free? Kita sudah mendengarkan bagaimana Christian Prince memberikan narasi kepada sebuah hadis, lalu kemudian memberikan gambaran bagaimana moral daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali dia tidak menunjukkan riwayat-riwayat yang lain yang mungkin bisa menerangkan kejadian yang sebenarnya. Dia beralasan bahwa dia memilih hadis yang lebih pendek. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan itu dan dalam riwayat-riwayat yang berbeda, yaitu diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain seperti yang Christian Prince juga sudah sebutkan. Sayangnya kenapa dia tidak menyebutkan seluruhnya sehingga semua menjadi jelas. Nah, sekarang saya akan bawakan kalian salah satu narasi yang kemudian mungkin insya Allah bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Mari kita lihat hadis ini. An Jabir radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat yang sama. Kebetulan bahwa hadis tentang ini diriwayatkan dari banyak jalan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita lihat di sini hadisnya, anna rajulan min ansar a'taqa gulaman lahu an dubur. Ada seorang lelaki dari kalangan kaum Ansar yang memerdekakan budak lewat jalan dubur. Nah, saya sudah terangkan apa itu mudabbar. Maksudnya adalah
lelaki ini ingin membebaskan budak kalau nantinya dia akan meninggal atau di saat dia meninggal. Jadi itu sebuah janji, ya. Lam yakun lahu malun ghairuh. Di sini dikatakan he had no other property. Jadi dia tidak punya property. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan fahtaj, the man became needy. Jadi ketika dia menyampaikan itu, kemudian posisinya berubah, dia menjadi miskin setelah dia menyatakan bahwa dia akan membebaskan budaknya. Nah, ada keinginan dia untuk menjualnya kembali. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, disampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya karena Rasulullah dianggap sebagai ulama, sebagai pemimpin untuk memutuskan urusan daripada kaum muslimin. Maka solusi yang diambil Rasulullah adalah menjual budak tersebut dengan meminta kepada sahabatnya untuk membelinya. Faqala man yastari minni, siapa yang akan membeli ini dari saya? Fastarahu Nu'aim ibnu Abdullah bi 800 dirham. Dan ini kemudian dibeli oleh Nu'aim ibnu Abdullah dengan 800 dirham. Hadis ini muttafaqun alaih, ada di dalam Sahih Bukhari atau di dalam Sahih Muslim. Itu pengertian daripada muttafaqun alaih. Nah, jelas ya bahwa lelaki ini miskin setelah dia mengucapkan sumpah bahwa dia akan membebaskan budaknya. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan di riwayat An-Nasa'i ada tambahan dari riwayat An-Nasa'i, wa kana alaihi dainun. Nah, lelaki ini yang ingin menjual budaknya, dia punya utang. Ada utang yang dia mesti bayar. Makanya Rasulullah bantu jualkan, faba'ahu bi 800 dirham. Rasulullah jualkan itu 800 dirham, fa'atahu, kemudian diberikan uangnya, ya, and gave him the money, wa qala ikdi dainak. Kemudian Nabi berkata kepada lelaki tersebut, ya, ikdi dainak, ini ambil, bayar utangmu. Jadi yang seharusnya dilakukan Christian Prince adalah tidak membangun narasi yang buruk seperti itu, tapi kemudian membawakan hadis-hadis yang lain secara sempurna, lalu kemudian membuat orang menjadi paham. Saya sudah jelaskan di video saya membantah Christian Prince, answering Christian Prince, bahwa ini adalah cara-cara yang remeh-temeh. Inilah alasan kenapa banyak ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita tidak terlalu peduli dengannya. Mungkin dia harus memperbaiki gaya dan strateginya supaya dia bisa mendapat atensi atau perhatian dari kaum muslimin. Property. So some Muslim, they might say to you, well, this person, he borrowed money from some people, he had to pay it back. Well, what about the profit he paid from his pocket and let the man go free? Property. So some Muslim, they might say to you, well, this person, he borrowed money from some people, he had to pay it back. Well, what about the profit he paid from his pocket and let the man go free? Christian Prince bertanya, kalau misalnya budak itu punya utang, kenapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang membayarnya? Saya tidak tahu logika berpikir ini muncul dari Christian Prince ketika dia mengklaim bahwa dia menguasai seluruh hadis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik muslim maupun non-muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kaya. Diriwayatkan dari hadis, dan ini banyak sekali di hadis yang saya munculkan ini. Banyak sekali. Ada salah seorang yang pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan dia melihat Aisyah radhiyallahu anha menangis. Qalat, azkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya
wallahi ma syabi'a min khubzi wa lahmin marrataini fil yaum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini dan tidak pernah kenyang dari makan roti atau makan daging 2 kali dalam sehari. Hadis yang lain misalnya, Umar bin Khattab sewaktu-waktu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Umar melihat Nabi berada di atas tikar yang tikar itu saking kasarnya membekas di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijumpai kecuali segenggam gandum di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini maka Umar berkata, "Fabtadartu ainai." Melihat itu Umar meneteskan air mata. Kata Nabi SAW, "Ma yubkika ya Ibnu Khattab?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar Ibn Khattab? Fakultu ya Nabi Allah. Kemudian Umar berkata, saya berkata, maksudnya Umar, "Ya Nabi Allah, wa ma li la abki wa hadzal hasir qad athara fi jambik." Ya Rasulullah, apa yang tidak membuat aku bersedih sedangkan tikar ini sudah membekas di badanmu? Khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Saya tidak lihat apa-apa di tempat makanmu. Wa dzalika Kisra wa Qaisar fi thamar wal anhar. Sedangkan engkau lihat ya Rasulullah, raja-raja mereka semua mendapatkan buah-buahan, sungai-sungai. Wa anta nabiyullah wa safwatuh. Sedang engkau ini adalah nabi Allah, engkau pilihan Allah. Wa hazihi khizanatuk. Dan hanya ini harta yang kamu miliki. Qala ya Ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya? Qultu bala. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar ibn Khattab, tidakkah engkau ridha kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia? Maka Umar membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Christian Prince, kalau Anda adil, maka Anda akan menceritakan kisah yang sebenarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan itulah, maka dia memanggil sahabat-sahabatnya, meminta sahabat-sahabatnya yang berpunya untuk membayarkan budak itu. Dan itu saja mungkin pandangan saya untuk yang poin yang kedua ini. Semoga bisa menjawab video dari Christian Prince. Dan sebagai penutup, karena Christian Prince sudah menyinggung perbudakan di dalam Islam, maka izinkan saya untuk bertanya kepada Christian Prince. Dan izinkan juga saya bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris. Siapa tahu dia menemukan video ini dan dia punya kesempatan untuk menjawabnya. My brother CP, when you talk about the Prophet sallallahu alaihi wasallam morality and Islamic perspective on slavery, I really want to know and I need your explanation about slavery in Christianity according to your Bible. Because historians tell us that during the period of American slavery, the slaveholders often used two favorite texts, one from the beginning of the Old Testament and the other from the end of the New Testament. In book of Genesis, chapter 9, verse 18 to 27. I know it was so terrible about seeing Noah's drunk, but that is not my focus. Please, Christian Prince, explain to me Noah's curse on his son Ham and all his descendants, which later to be identified as the ancestor of black Africans. In New Testament, book of Ephesians, chapter 6, verse 5 to 9.
Please, CP, tell me what the Bible can do to remove slavery in the world. I need your help. Goodbye.